Lutfi adalah seorang petugas keamanan yang baru saja mendapatkan tugas di sebuah gedung tua yang terletak di pinggiran kota. Gedung ini sudah lama ditinggalkan, dan penduduk setempat mengatakan bahwa gedung tersebut menyimpan banyak rahasia kelam. Suatu malam, saat ia mendekati gedung itu, rasa takut menyelimuti dirinya. Dinding-dinding gedung yang retak dan cat yang mengelupas memberi kesan menakutkan. Ini hanya pekerjaan, Lutfi, ia membisikkan pada dirinya sendiri, mencoba menenangkan pikiran yang gelisah. Dengan semangat, ia melangkah masuk ke dalam gedung. Saat pintu berat itu tertutup di belakangnya, suara berderak menggema di dalam koridor yang gelap. Lampu-lampu berkelap-kelip, menciptakan bayangan aneh di dinding. Lutfi menggelengkan kepala, mengusir pikiran negatif yang mulai merayap. Setelah berkeliling gedung dan memastikan semua pintu terkunci, Lutfi duduk di meja jaga, membawa buku dan secangkir kopi untuk menghabiskan waktu. Namun, saat ia membaca, ketenangan malam itu tiba-tiba pecah. Di layar CCTV, ia melihat bayangan samar bergerak di salah satu koridor. Tidak mungkin, gumamnya, menggosok matanya. Dia berpikir itu hanya ilusi. Tetapi saat ia beralih ke kamera lain, bayangan itu masih ada, bergerak tanpa suara. Jantungnya berdegup kencang, merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Harusnya aku tidak melihat film horor sebelum bertugas, katanya sambil tertawa canggung, berusaha menenangkan diri. Namun, rasa ingin tahunya mengalahkan ketakutan. Ia mengambil senter dan mulai berjalan ke arah koridor yang menunjukkan bayangan. Koridor itu panjang dan gelap, dan suara langkah kakinya bergema di antara dinding yang dingin. Saat ia mendekati ujung, ia melihat sebuah pintu terbuka. Suara bisikan lembut yang datang dari dalam ruangan membuatnya terhenti. Lutfi merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi dorongan untuk mencari tahu lebih kuat dari rasa takutnya. Ia melangkah masuk dan terkejut dengan apa yang dilihatnya. Di tengah ruangan, tergeletak sebuah mayat. Seorang pria dengan darah menggenangi lantai di sekelilingnya. Lutfi terbelalak, mundur beberapa langkah, merasa dunia di sekelilingnya mulai berputar. Ini tidak mungkin, bisiknya. Hampir tidak percaya apa yang dilihatnya. Jantungnya berdegup kencang. Mayat itu tidak bisa berada di sini. Gedung ini seharusnya kosong. Lutfi segera menghubungi pihak berwajib. Suara tangannya bergetar saat menekan nomor darurat. Saya menemukan mayat di gedung tua. Tolong, cepat. Namun, saat polisi tiba, mayat itu sudah menghilang. Ruangan itu kosong tanpa jejak darah atau bukti apapun. Apakah Anda yakin Anda baik-baik saja? Salah satu petugas bertanya, mencibir. Mungkin Anda hanya kelelahan. Lutfi merasa frustrasi dan bingung. Ia tahu apa yang dilihatnya, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Setelah polisi pergi, Lutfi berdiri sendirian di ruangan itu, merasakan kegelapan semakin menggelayuti dirinya. Suara bisikan itu kembali, lebih jelas dan lebih mendesak. Seolah-olah sesuatu memanggilnya untuk kembali ke tempat mayat itu ditemukan. Malam berikutnya, Lutfi kembali dengan rasa cemas. Setiap sudut gedung terasa lebih menakutkan, dan ia tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ia sedang diawasi. Suara bisikan muncul lagi, mengarahkannya ke ruangan tempat ia menemukan mayat itu. Dengan keberanian yang tersisa, ia memasuki ruangan. Saat ia melangkah masuk, sosok pria itu muncul di hadapannya, dengan wajah pucat dan mata yang menembus jiwanya. Lutfi merasa terjebak dalam tatapan itu. "Bantu aku," suara pria itu terdengar pelan, menggetarkan hatinya. "Bantu aku menemukan kebenaran." "Siapa kau?" tanya Lutfi, suaranya bergetar. Sosok itu hanya menunjuk ke arah dinding. Lutfi mengikuti arah telunjuknya dan melihat noda hitam samar di dinding. Ia merasa ada energi aneh mengalir di sekelilingnya. "Berkatalah!" Lutfi berteriak, ketakutan dan kebingungan bercampur. Namun, sosok itu hanya menatapnya dengan ekspresi penuh harapan. Lutfi tahu ia harus melakukan sesuatu, tetapi apa?
Setelah beberapa malam yang penuh kecemasan, Lutfi mulai meneliti sejarah gedung tersebut. Ia pergi ke perpustakaan setempat dan menggali arsip kota. Ia menemukan bahwa gedung itu dulunya merupakan kantor perusahaan yang terlibat dalam skandal penipuan besar. Banyak karyawan hilang, dan pemiliknya ditemukan tewas dalam kecelakaan misterius. Ketika malam tiba, Lutfi kembali ke gedung dengan catatan yang ia kumpulkan. Setiap langkah terasa berat, dan suara bisikan kembali terdengar. "Waktu hampir habis," bisiknya. Ia merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Di dalam ruangan, sosok pria itu muncul lagi. "Aku terbunuh karena kebenaran," ia menjelaskan. Suaranya penuh kesedihan. Lutfi merasa tergerak. "Apa yang harus aku lakukan?" "Temukan bukti, ungkapkan kisahku," jawab sosok itu. Dan seolah-olah ruang di sekelilingnya bergetar. Malam-malam berikutnya, Lutfi mengumpulkan lebih banyak bukti. Ia mencatat setiap detail, merekam setiap pertemuan dengan sosok itu. Namun, setiap kali ia kembali ke ruangan itu, suasana semakin mencekam. Bayangan-bayangan mulai muncul, dan suara-suara aneh mengisi ruang. Suatu malam, saat Lutfi sedang merekam, suasana tiba-tiba berubah. Pintu-pintu terkunci, lampu-lampu mulai berkelap-kelip, dan suara gemuruh menggema di seluruh gedung. Ia berlari mencari jalan keluar, tetapi semua usaha sia-sia. Saat ia kembali ke ruangan tempat ia bertemu sosok itu, semuanya terasa semakin mencekam. Suara sosok itu muncul, lebih mendesak dari sebelumnya. "Kau harus menyampaikan kebenaran." Lutfi terjebak antara ketakutan dan keberanian. Semua bayangan gelap mulai mendekat, dan ia merasakan napas dingin yang menyentuh lehernya. "Aku tidak bisa," teriaknya. Tetapi saat itu, ia ingat janji yang telah ia buat. Ia berteriak, "Aku akan memberitahu dunia tentangmu. Aku akan mengungkapkan semua yang terjadi." Dengan teriakan itu, bayangan-bayangan mulai memudar. Sosok pria itu tersenyum, dan dalam sekejap, ruangan itu kembali tenang. Lutfi merasa seolah-olah beban berat di bahunya hilang, tetapi dia tahu bahwa ia masih harus berjuang. Setelah malam itu, Lutfi menyiapkan semua bukti yang ia kumpulkan. Ia menghubungi jurnalis dan menyampaikan kisahnya. Saat artikel tentang gedung itu diterbitkan, perhatian publik mulai tertuju. Lutfi merasa lega, tetapi ia juga merasakan kehadiran sosok itu di dalam dirinya. Beberapa hari kemudian, ia menerima telepon dari seorang jurnalis yang tertarik dengan kisahnya. "Saya ingin mendalami lebih jauh tentang gedung itu," ujarnya. Lutfi menjelaskan semua yang ia alami, dan jurnalis itu berjanji untuk menyelidiki lebih dalam. Malam itu, Lutfi kembali ke gedung untuk yang terakhir kalinya. Ia merasa terikat dengan tempat itu, dan meskipun ketakutan masih menyelimuti, ia ingin mengucapkan selamat tinggal kepada sosok yang membantunya mengungkapkan kebenaran. Saat ia memasuki ruangan, sosok pria itu muncul lagi. "Kau telah melakukannya, Lutfi," katanya dengan suara lembut. "Aku berterima kasih padamu." "Aku tidak akan pernah melupakanmu," jawab Lutfi, merasakan campuran antara rasa syukur dan kesedihan. Setelah menyampaikan kisahnya kepada dunia, Lutfi merasa tenang. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menyadari bahwa bisikan itu tidak sepenuhnya hilang. Suara-suara aneh dan bayangan gelap